pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Saint Altar. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru dan diberkati Tuhan ini. Dan mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan ragu lagi tetapi percayalah. Mari kita baca ayatnya di Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang kita baca ini adalah perkataan Yesus yang ditujukan secara khusus kepada Thomas. Kita kenal siapa Thomas. Ya, Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang saat itu tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika teman-temannya yang lain memberitahu bahwa mereka telah melihat Tuhan sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas ingin membuktikan sendiri dan melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Thomas ingin mencucukkan jarinya pada bekas paku dan mencucukkan tangan pada lambung Yesus. Mungkin ketika kita membaca kisah ini, kita sempat berpikir bahwa Thomas ini murid yang sungguh keterlaluan. Ya. Atau di dalam pepatah Jawa ada kalimat yang berkata, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Ya. Thomas sangat meragukan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup hari ini sangat mungkin memiliki sikap seperti Thomas, yaitu penuh dengan keraguan-raguan. Kita acap kali meragukan Tuhan. Iman kita tidak bertumbuh dewasa sebab kita hanya percaya setelah ada bukti kuasa Tuhan. Kita baru percaya bahwa Tuhan itu berkuasa setelah kita mengalami dulu kebaikan Tuhan. Acap kali kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi kita saat kita belum menerima jawaban doa kita. Bahkan kita sering kali meragukan keberadaan Tuhan, terutama di saat kita mengalami begitu banyak kesulitan dan pergumulan. Kita pun seperti Thomas yang benar-benar meragukan Tuhan. Dari Thomas kita akan belajar dua hal. Yang pertama, mengapa kita bisa meragukan Tuhan? Ada keterangan sederhana yang dicatat di dalam firman Tuhan tentang Thomas, yaitu di ayatnya yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Tidak ditulis secara detail di dalam firman Tuhan kemana Thomas pergi dan apa yang dilakukannya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita dapat menangkap kesan bahwa Thomas meninggalkan komunitasnya. Dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan justru saat Thomas meninggalkan murid-murid yang lain, saat itulah Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca ayat ini mengingatkan kita ayat lain di Amsal pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Di situ dikatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Artinya orang yang memisahkan diri dari orang lain, menyendiri, itu selalu memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain akan ia bantah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Dan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh pelajaran yang sangat indah dan mengingatkan kita semua supaya kita tetap tinggal di dalam komunitas. Komunitas apa? Komunitas yang benar, yang dasarnya adalah firman Tuhan. Dan kita diminta untuk terus bertumbuh di sana. Jangan menyendiri, terutama saat kita sedang punya pergumulan. Sebab saat kita sedang menyendiri, saat itulah kita hanya akan fokus pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, sensitif terhadap nasihat orang lain,
mudah tersinggung saat dinasehati, dan ujungnya kita akan merasa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tuhan tidak menolong kita, dan saat itulah kita meragukan Tuhan. Jadi, mari kita tetap tinggal di dalam sebuah komunitas. Sekali lagi, bukan sembarang komunitas, tetapi komunitas yang benar, yang dasarnya adalah pengajaran firman Tuhan yang benar. Mari kita berproses di dalamnya dan bertumbuhlah di situ. Mungkin saja ada hal-hal yang bisa membuat kita ragu, tetapi percayalah, jauh lebih baik kita berada di dalam komunitas. Sebab di sana akan ada banyak orang yang Tuhan pakai untuk menghapus keraguan kita. Di sana ada cara Tuhan yang ajaib untuk memulihkan kita. Dan pasti ada banyak berkat Tuhan yang kita temukan. Kemudian yang kedua kita akan belajar dari Thomas, yaitu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mencela keraguan Thomas. Tuhan rela mengulurkan tangannya dan mempersilakan Thomas melakukan apa yang ingin ia lakukan supaya akhirnya Thomas menjadi percaya. Malam itu pasti menjadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh Thomas. Hati dan imannya pasti dipulihkan dan dikuatkan. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak pernah mencela keraguan kita, sebab Tuhan sangat memahami kelemahan dan keterbatasan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu lagi. Tuhan pasti memulihkan kita dengan cara memberi banyak kesempatan untuk kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, sebab pengalaman itulah yang akan membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi dan akan menguatkan iman percaya kita kepadanya. Di akhir percakapannya dengan Thomas, ada satu perkataan Yesus yang sebenarnya menjadi kunci kebahagiaan di dalam hidup manusia. Perkataan itu adalah, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita renungkan bersama, berapa banyak keraguan dan ketidakpercayaan telah mencuri yang namanya kebahagiaan atau damai sejahtera dalam hidup kita? Berapa banyak waktu dan tenaga yang terbuang habis? Berapa banyak air mata yang kita curahkan? Belum lagi depresi berkepanjangan gara-gara kita meragukan Tuhan. Anda capek? Pasti. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk jangan ragu lagi, tetapi percayalah. Saat keraguan menyerang hidup kita, jangan tinggalkan komunitas. Bangun dan miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan percayalah meskipun belum melihat, Tuhan Yesus pasti memulihkan kita. Sebab Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan damai sejahtera dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya kasih setia dan anugerahnya menjadi perisai bagi kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bertumbuh dewasa di dalam komunitas yang benar. Kami memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan sehingga kami tidak ragu lagi, melainkan semakin sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, pimpin kami, sertai kami, senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.